Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, juga hadir asisten 1, PPKD, Sekwan, dan beberapa OPD, ada Abdul Rahim, ada Ibu Yuni, ada Dewas, Dewan, ada Sekber, Lajusmani, ada Laharuna, ada siapa lagi, ada Dinis Kominfo, dan beberapa OPD yang tidak sempat hadir. Yang terhormat, ada anggota DPR RI, Bapak Ugua. Pak Ugua ada? Belum sempat bergabung, Pak. Ada Pak Amirul, anggota DPD kita, juga mantan wali kota Bau-Bau, ada Pak Safi Kahar, mantan Bupati Buton, kemudian ini saya lihat ini Pak Safi, Pak Amirul, semakin muda saja ini. Tidak kelihatan tua-tua ini. Itu. Kita bicara september. Kemudian mungkin ada yang wakili dari Buton Tengah, wali kota Bau-Bau juga belum nampak di sana. Ada tadi. Ada Pak Wali? Ada siapa? Mana kasih dulu mukanya, saya mau lihat. Kasih orang dulu. Tadi ada sekda ini ada. Oh, bajunya. Jadi bajunya sama dengan anu. Dengan Kemudian mungkin ada wakili Buton Tengah. Ini dia. Ini baru nampak ini. Di samping kiri kanannya ada Sekda. Ada asisten dua. Siap. Rambutnya kayak ABG ini saya lihat. Rambutnya Pak Wali kayak ABG. Pak Nirul, Pak. Apa tadi? Tambah muda kelihatan Pak Sakti. ABG yang kayak Pak Wali, Pak. Iya. Jadi banyak yang hadir, ada Pak Samsu, Umar Abdul Samiun, sarjana hukum, juga mantan Bupati Buton, dan pimpinan redaksi Buton Pos, Bapak Irwan Syah Amunu selaku host pada acara malam ini. Terima kasih sudah menginisiasi acara malam ini. Paling tidak seluruh masyarakat Buton di hari Sabtu bisa kita bersilaturahmi, membicarakan beberapa hal tentang mungkin sebelum saya lanjutkan beberapa sambutan saya ingin menyampaikan tentang latar belakang terbentuknya SK Gubernur nomor 354/2021. Sebetulnya surat keputusan gubernur ini diawali dengan pembentukan pada waktu itu sekretariat bersama yang dipimpin oleh Umar Samiun, kemudian sekretarisnya Pak Lajusmani. Ini telah bekerja banyak memperjuangkan bagaimana Kepulauan Buton ini bisa menjadi suatu daerah otonomi baru. Zaman Pak Nur Alam telah berjuang. Kemudian setelah saya menjadi gubernur,
karena ini harus dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kita membentuk tim untuk percepatan. Berjalan 1 tahun, waktunya habis. Akhirnya kita berpikir untuk melakukan percepatan harus melibatkan semua unsur. Masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, semua. Biar tidak ada yang dilewatkan, dibentuklah Surat Keputusan Gubernur 354/2021. Tapi surat keputusan ini juga saya kira belum dibagikan kepada para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kalau ini disepakati untuk kita bagikan, nah tentu kita akan bagikan. Nah mudah-mudahan dalam pertemuan melalui virtual ini ada hal-hal yang perlu disepakati, tentu terutama mengenai SK Gubernur nomor 354/2021. Kira-kira itu sejarahnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama hadir dalam acara virtual malam ini yang digagas oleh media Buton Pos. Saya terima kasih untuk media Buton Pos. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan media Pos Buton yang telah melaksanakan acara diskusi malam ini secara virtual, dan saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi kegiatan ini di saat kita semua fokus terhadap penanganan penyebaran wabah virus COVID-19 yang telah merubah tatanan kehidupan seluruh masyarakat dunia pada umumnya dan khususnya Sulawesi Tenggara. Acara ini sangat baik untuk menyambung silaturahmi antara kita semua sebagai bagian dari upaya menyatukan hati dan pikiran kita masing-masing, agar upaya-upaya pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan dapat kita lanjutkan dengan semangat dan tujuan yang sama, terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Dan kita ketahui bersama bahwa upaya masyarakat Kepulauan Buton untuk menjadikan daerah provinsi telah cukup lama, yang dimulai pada saat penyerahan kedaulatan pemerintahan Kepulauan Buton kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keinginan Sultan Buton sebagai pucuk pimpinan negara untuk menjadi bagian dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia merupakan cita-cita luhur yang tidak pernah selesai, tidak pernah padam, sehingga pada tahun 1950 ketika memenuhi undangan pemerintah Republik Indonesia untuk bersilaturahmi dengan Presiden Soekarno bersama raja-raja, Raja Goa, Raja Pone, dan Raja Luwu. Keinginan tersebut disampaikan kembali oleh Sultan Buton Laode Muhammad Palihi, bahwa pemerintah dan rakyat Kesultanan Buton menerima ajakan Presiden untuk bersama-sama dalam negara Republik Indonesia dengan kesepakatan bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari
susunan pemerintahan dan ditetapkan, diakui eksistensinya. Ini sebetulnya sejarah terbentuknya sejak awal. Kesepakatan 4 raja di Sulawesi tersebut seiring dengan berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan bubarnya negara Indonesia Timur dan berlakunya kembali bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tawaran yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut diterima dengan baik oleh keempat raja dengan kesepakatan bahwa para paduka yang mulia, raja dan sultan, serta perangkatnya merupakan penguasa terakhir di wilayah masing-masing. Artinya integrasi keempat raja besar di Sulawesi Tenggara diterima dengan baik. Berlakunya kembali bentuk negara Republik Indonesia dan pasca kesepakatan tersebut, Sultan dan masyarakat Buton merupakan harapan besar untuk tetap eksis dalam bentuk pemerintahan yang baru. Namun dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu kota di Kota Bau-Bau pada saat itu. Inilah tongkat sejarah awal yang harus kita lanjutkan untuk mengupayakan pembentukan provinsi pada saat itu Provinsi Kepulauan Buton. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercatat dalam ingatan saya, beberapa rangkaian upaya-upaya para generasi muda dan warga masyarakat Buton pada tahun 1996 di Kota Makassar atas dorongan dan semangat dari sahabat saya almarhum Dr. Andos Haji LM Halaka Manafa bersama teman-teman yang tergabung dalam kerukunan keluarga Indonesia Buton dan HIPMIP Himpunan Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Buton yang mengawali gelora dan terbentuknya Provinsi Buton Raya. Semangat dan upaya-upaya tersebut ketika saya menjabat gubernur tahun 2003, pada saat itu Pak Kaimuddin bertemu saya di kantor, kemudian dilanjutkan di rumah jabatan. Pak Kaimuddin almarhum bersama dengan Laude Jenny almarhum, mereka meminta dukungan. Minta dukungan untuk berkeliling melakukan sosialisasi pembentukan Buton Raya ketika itu. Saya berikan ada kapal Pemda untuk mereka berkeliling menyampaikan bahwa sudah saatnya Buton Raya akan dimekarkan. Namun ada beberapa hal mungkin yang membuat tersinggung orang tua kita, Pak Kaimuddin waktu itu hari kemudian tidak dilanjutkan masalah ini. Nah, satu ketika saya berkunjung di Pasar Wajo, pada saat itu Pak Safi sebagai sebagai Bupati Buton, ada di aula, kita duduk kembali. Kalau saya tidak salah waktu itu seiring dengan rencana pembentukan Universitas Buton waktu itu, sekaligus kita menyuarakan kembali tentang pembentukan Buton Raya di Pasar Wajo dengan Pak Safi Kahar pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan Wali Kota Bau-Bau, Pak Amirul, kemudian Bupati Wakatobi, Pak Hugua, dan diteruskan setelah Pak Safi lengser, tidak menjadi lagi Bupati, dilanjutkan dengan Bapak Umar Samiun pada waktu itu, perwakilan dari Pemda Buton Utara, yaitu membentuk Sekretaris Daerah Buton untuk melanjutkan cita-cita luhur kita yang bersama. Jadi pada waktu itu
bekerjalah melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Syafi'i, berkelinlah sekretariat untuk pembentukan Buton Raya dan dirubah menjadi Kepulauan Buton. Perjuangan ini terus digelorakan, dibantu, dan pada tahun 2010 juga saya sebagai putra Buton waktu itu pernah terpanggil juga untuk ikut serta melakukan upaya dan ditunjuk selaku ketua panitia melakukan deklarasi di Jakarta agar semangat dan aspirasi masyarakat Buton dalam percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya dapat segera direalisasikan dan memilih tempat deklarasi di Tugu Proklamasi Jalan Proklamasi Jakarta. Pemilihan tempat di Tugu Proklamasi tersebut dilatar belakangi atas semangat perjuangan proklamator Republik Indonesia oleh Bapak Soekarno-Hatta. Kita melakukan deklarasi, kita suarakan tentang pembentukan Buton Raya pada waktu itu. Tapi nama Buton Raya tentu ada beberapa yang setuju, juga ada yang tidak setuju. Sehingga perjuangan ini berlanjut kembali, digagas untuk pembentukan Kepulauan Buton. Setelah terbentuknya Kota Bau-Bau dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, kegiatan diskusi dan pergerakan tokoh masyarakat untuk membentuk Provinsi di Jazirah Kepulauan Buton pada tahun 2002 diawali dengan terbentuknya Tim 9 yang diperjuangkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara Kepulauan yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada waktu itu Dr. Andos Haji Laude Kaimuddin, namun tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Buton pada umumnya. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Nur Alam, atas usulan dan desakan dari Bupati Buton dan Wali Kota wilayah Kepton, serta para tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat pada saat itu, pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara tahun 2015, di Kolaka Timur melaksanakan deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Dan saya kira ini dari Sekber sudah sangat luar biasa berjuang untuk melengkapi segala sesuatu syarat-syarat yang dibutuhkan. Saya tahu betul dari sekretariat bersama pada waktu itu ke Komisi 2, bahkan ada beberapa bendel yang difotokopi. Kalau tidak salah Pak Lajusmani waktu itu ke rumah saya, ada kurang lebih 60 bendel yang tebalnya seperti bantal. Itu dikopi dan diberikan satu persatu ke Komisi 2. Lagi-lagi perjuangan sampai hari ini tentu kita tetap upayakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dari kepala daerah dan DPRD Kabupaten Kota, daerah cakupan wilayah, Buton serta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan masyarakat telah mengirim surat usulan pembentukan DOB Provinsi Kepton dari Pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta semua lampiran persyaratan pembentukan DOB Provinsi kepada pemerintah pusat, DPR RI dan DPD Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2016 dengan nomor surat 135/796. Semua persyaratan sudah dilampirkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Surat usulan tersebut sudah diterima oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, DPR RI, Komisi 2, dan DPD Republik Indonesia
Namun belum ada proses sehingga pada saat ini saya juga sudah dilantik sebagai gubernur pada periode 2018-2023. Berikhtiar agar DPD Kepton dapat segera terbentuk, diawali dengan mengundang para sekda daerah cakupan Kepton, rapat koordinasi percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton pada tanggal 21 November 2018. Rekomendasi dari hasil rapat tersebut adalah segera membentuk tim percepatan pembentukan Provinsi Kepton, Pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga saya selaku gubernur menetapkan surat keputusan gubernur nomor 135 tahun 2019 tentang pembentukan tim koordinasi, integrasi, sinkronisasi, percepatan, Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Februari 2019. Dengan susunan tim diantaranya adalah sekretariat bersama. Jadi sekretariat bersama masuk dengan tim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk menyempurnakan surat keputusan tersebut, saya telah menetapkan surat keputusan nomor 354 tahun 2021 tentang pembentukan tim percepatan pembentukan daerah persiapan otonomi baru Provinsi Kepulauan Buton, Pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari upaya memperhatikan aspirasi para bupati, wali kota, daerah cakupan usulan personil tim dari bupati, wali kota, daerah cakupan. Selain itu memasukkan dan melibatkan para mantan bupati, wali kota, daerah cakupan, anggota DPR RI, DPD RI, profesional, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, guna memberikan kontribusi pikiran-pikiran, sehingga dapat mendorong percepatan dan dapat meyakinkan pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI dengan kajian dan pertimbangan historis, teknis, potensi, keunggulan sumber daya alam yang menjadi modal terbentuknya DOB Kepton dan pertimbangan lainnya dalam bentuk kajian akademis yang paripurna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa persoalan utama belum adanya pembentukan daerah otonomi baru saat ini adalah adanya kebijakan moratorium pembentukan atau pemekaran daerah dari pemerintah pusat dan belum diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pembentukan DOB sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan aspirasi dan kebijakan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pembentukan daerah diawali dengan usulan daerah persiapan. Namun kita tidak boleh berdiam diri menunggu, tetapi perlu usaha dan kerja keras kita semua untuk bisa terwujud serta terbentuknya DOB Kepton karena adanya peluang lain dari pemekaran Provinsi Papua bisa saja dijadikan sebagai pendamping jika Papua dimekarkan. Dengan ciri Provinsi Kepulauan, maka peluang untuk bisa masuk dalam program legislasi nasional dalam rancangan Undang-Undang Provinsi, Undang-Undang Prioritas tahun 2021 atau tahun 2022 dapat menjadi prioritas karena telah ada dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Sehingga pada saat saya menghadiri acara Lembaga Adat Kesultanan Buton di Bau-Bau pada tanggal 7 Juni yang lalu 2021, saya juga telah menyampaikan surat usulan percepatan pembentukan DOB
Persiapan Provinsi Kepulauan Buton yang diterima langsung oleh Ketua DPD Republik Indonesia Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti yang disaksikan oleh anggota DPD RI asal Sultra, mantan Wali Kota Bau-Bau, juga Wali Kota Bau-Bau, tokoh adat dan tokoh masyarakat pada saat itu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang dibahas oleh Komisi 2 DPR RI tentang RUU Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 64 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara dan RUU Daerah Kepulauan. Sehingga ini bisa menjadi pintu masuk setelah ditetapkannya RUU Provinsi Sulawesi Tenggara dan RUU Daerah Kepulauan. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan dari semua komponen, termasuk Bupati dan Wali Kota cakupan wilayah Kepulauan Buton, juga para mantan Bupati, mantan Wali Kota, juga DPR RI, juga DPD RI, agar kita semua bahu-membahu mendukung kegiatan percepatan pembentukan daerah persiapan Provinsi Kepulauan Buton. Kita bertekad jika ada pembentukan daerah provinsi di Indonesia, maka DOB Kepton harus masuk dalam gerbong pertama untuk dibentuk. Bapak, Ibu, dan hadirin saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, melalui kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh panitia pelaksana acara diskusi malam ini. Kita harus bahu-membahu dan mendukung terbentuknya DOB Kepton. Saya mengajak kepada semua pihak untuk terus meningkatkan kerjasama yang sinergi dalam mendukung percepatan pembentukan DOB Kepton. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita, dan langkah kita. Saya ingin bahwa terbentuknya atau dengan adanya keputusan gubernur, bukan kita bermaksud untuk menambah panitia atau tim kerja, tetapi agar kita semua merasa memiliki. Artinya terbentuknya Kepton ini adalah upaya kita bersama. Itu sebetulnya yang melandasi pikiran kita sehingga keputusan Gubernur nomor 354/2020 kita bentuk. Dan insya Allah kalau ini kita sepakati, berarti perjuangan kita betul-betul ini karena kebersamaan kita. Jadi saya mohon semua masyarakat Kepulauan Buton, para bupati, wali kota, cakupan wilayah, pemekaran, agar kita bersatu padu sesuai dengan falsafah Buton yang ditinggalkan oleh para leluhur, Pomamayaka, Pomamasyaka, Popiapiara, Puangka Angkataka, Bolimokaro, Suwana Maulipu. Untuk terwujudnya Provinsi Kepulauan Buton yang kita cintai. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan rapat kita hari ini selalu mendapatkan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diridhoi, diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Shalom.